Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil billah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan iman, dan ditakdir dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa untuk mengunjungi masjid ini, beriktikaf di dalamnya dengan satu niatan dan satu tujuan, yaitu thalabul ilm, mencari ilmu, melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini merupakan tanda bahwa Allah ridha kepada kita, bahwa Allah menghendaki kita kelak di akhirat akan bersama-sama dengan keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Ramadan, dan tidak terasa Ramadan sudah hampir dapat separuh. Ya, hampir dapat separuh. Perlu kita perhatikan terkait masalah menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Di dalam puasa Ramadan itu, di samping kita harus memperhatikan puasa kita secara zahir, artinya kita harus tahu hal-hal yang nantinya menjadikan puasa kita ini sah atau tidak sah. Kita harus tahu sebagai orang Islam. Dan ini sebenarnya harus diketahui oleh seorang hamba sebelum dia melaksanakan kewajiban puasa. Jadi kita semua sebelum berpuasa hendaknya terlebih dahulu belajar ilmu tentang puasa. Apa saja yang nantinya akan menjadikan puasa kita sah, dan apa saja yang nantinya menjadikan puasa kita ini batal. Dan insya Allah kita semua faham tentang hal itu. Umumnya orang pasti tahu namanya orang puasa itu, kalau dia makan, kalau dia minum batal, kan begitu. Insya Allah semua orang faham, semua orang ngerti. Tapi wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah penting juga saat kita berpuasa kita juga harus memperhatikan apakah pahala puasa itu kita dapat, atau justru naudzubillah pahala puasa kita gugur. Ini yang jarang orang paham. Sehingga karena jarang orang paham, banyak orang itu berpuasa, akan tetapi yang ia dapatkan hanya lapar dan haus. Sebagaimana di dalam hadisnya Nabi pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atsya. Yang artinya, berapa banyak dari umatku ketika dia berpuasa, akan tetapi dari puasanya itu yang ia dapatkan hanya lapar dan haus.
artinya dia tidak mendapatkan pahala, ia juga tidak mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Sia-sia, kasihan orang semacam ini. Jangan sampai kita berpuasa tergolong orang yang seperti itu. Lah siapa mereka? Orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala. Orang yang puasa tapi puasanya sia-sia, yaitu orang yang puasa tapi tidak mampu mengendalikan dirinya dari menerjang perbuatan-perbuatan dosa. Jadi sebaiknya ketika kita puasa, kita menjaga mulut dari makan minum. Di samping itu kita juga menjaga mulut dari berbuat dosa. Kalau kita menjaga mulut dari makan minum, itu dapat menjadikan sahnya puasa kita secara zahir, secara fikih. Tapi belum tentu itu berpahala. Bagaimana biar berpahala? Di samping kita menjaga mulut dari perbuatan, dari makan minum, kita juga menjaga mulut dari perbuatan dosa. Artinya mulut juga kita jaga, jangan sampai berbohong, jangan sampai menggunjing, jangan sampai melakukan adu domba. Berbohong hukumnya gimana? Dosa. Menggunjing gimana hukumnya? Dosa. Adu domba bagaimana hukumnya? Dosa. Lebih-lebih kalau itu dilakukan sama orang yang sedang berpuasa, itu dosanya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita berpuasa tapi kita tidak bisa menjaga anggota badan kita dari berbuat dosa. Hati-hati ya, bohong jangan sampai dilakukan. Menggunjing, jenengan tahu menggunjing? Menggunjing itu ngerasani kalau bahasa Jawa. Gosip itu bisa terjadi kalau kita ada temennya. Halo, ini didengarkan apa enggak ini? Jadi menggosip, menggibah, ngerasani orang itu bisa terjadi kalau kita ada temennya. Kalau enggak ada temennya enggak mungkin. Baik teman di dunia nyata atau teman di dunia maya, medsos, pakai WA, pakai Instagram, pakai telepon. Jadi kalau jenengan pengen aman dari menggunjing, caranya jangan ketemu orang dulu selama berpuasa. Kalau sudah ketemu orang di tokokah itu, di pasarkah itu, di jalankah itu, usahakan. Tapi masa orang tidak boleh ketemu orang? Ya kalaupun kita harus bertemu orang, usahakan ngomongnya secukupnya saja. Takutnya nanti kemana-mana jadi bahas si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Kenapa kok begitu? Ya karena ketemu sama orang, ketemu di jalan, bahkan naudzubillah di masjid loh Pak, di masjid loh Bu, itu bisa rasan-rasan. Ya Allah, padahal alhamdulillah dari pagi itu tidak ketemu siapa-siapa, dari pagi tidak ketemu siapa-siapa, HP juga tidak ada notifikasi masuk, tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak ada telepon, tidak ada apa. Diam dia di rumah baca Quran, Masya Allah. Diam dia di rumah zikir. Menjelang masuknya buka puasa, datang dia dari rumah ke Masjid Al-Iqbal untuk datang. Lah ketika di masjid ketemulah tetangga. Ketika di masjid ketemulah teman. Ditanya,
Oh, salaman satu sama lain. Gimana Pak? Sehat. Gimana Pak? Sehat. Gimana Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana? Rumahnya sini. Oh, berarti tetanggaan sama bapak ini. Oh iya, saya tetanggaan sama bapak itu. Loh itu mana bapaknya kok tidak pernah kelihatan? Maaf. Jangan keras-keras. Hah? Didengar orang nggak enak. Biasanya kalau orang ngomong, ya, kemudian suaranya sudah dipelankan, itu biasanya bahaya itu. Ya, ibu-ibu, gimana pembuatan? Ini biasanya ibu-ibu ini. Saya pernah dengar nih ibu-ibu. Berarti kalau sudah ngomong, sudah nadanya itu sudah tidak biasa lagi. Pelan-pelan, takut kedengaran orang lain. Jangan keras-keras, nggak enak. Terus ngomong A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Maka padahal buka puasa tinggal nunggu 10 menit lagi. Buka puasa tinggal nunggu 15 menit lagi. Tapi naudzubillah batal pahala puasanya gara-gara menggunjing orang. Makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Kita ini ketika berpuasa, di samping kita menjaga mulut dari makan minum, kita juga harus menjaga mulut dari menggunjing, dari berdusta, dan dari berkata kotor. Itu baru mulut dan lain sebagainya. Mata pun seperti itu. Termasuk yang dapat menggugurkan pahala puasa kita adalah mata yang digunakan untuk hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Nah ini hati-hati. Jadi kalau kita berpuasa tapi kok mata tidak kita jaga, masih pelirik, bapak-bapak lihat ibu-ibu, agak bening dikit dilirik. Ibu-ibu begitu sebaliknya, lihat bapak-bapak gagah dikit, bening dikit, dilirik. Kalau itu bisa membangkitkan syahwat melihat yang bukan mahramnya, maka itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya kita harus pintar-pintar, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus pintar-pintar menjaga agar puasa kita tetap sah. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang perlu kita jaga lebih-lebih saat kita sedang berpuasa adalah melakukan perbuatan dolim. Melakukan perbuatan dolim. Apa sih melakukan perbuatan dolim itu? Melakukan perbuatan dolim artinya kita berbuat jahat dengan sesama atau dengan Allah Ta'ala. Jadi setiap bentuk kejahatan itu di dalam agama diistilahkan dengan az-zulmu, kezaliman. Itu banyak macamnya, hati-hati. Lebih-lebih kita sedang puasa, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dolim. Dolim itu banyak macamnya. Ada dolim kepada orang lain lewat hartanya. Gimana dolim kepada orang lain lewat hartanya? Kita ngambil harta orang lain tanpa izin, nyolong, begal, nyuri, jambret, dan lain sebagainya. Itu namanya dolim. Ada juga mendolimi orang lain lewat harga dirinya. Gimana? Yaitu kita menghina orang lain, merendahkan orang lain, atau kita menggunjing orang lain. Itu namanya kita mendolimi orang lain yang kita serang harga dirinya. Dan banyak sekali macam dari perbuatan dolim. Lebih-lebih kita sedang puasa, jangan sampai melakukan perbuatan dolim. Karena perbuatan dolim itu sangat besar sekali akibatnya kelak di akhirat. Akan besar sekali akibatnya kelak di akhirat. Apalagi kalau kejahatan, kedzaliman itu kita lakukan dengan sesama. Dengan sesama, kita dolim sama sesama manusia. Dikatakan bahwasanya
innal falsal wahid min madzalimil ibad tu'khadu fihi sab'umi'ah sholah maqbulah. Ini diperhatikan betul-betul ini. Jangan sampai kita jadi orang rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi tidak hati-hati di dalam berbuat zalim. Dikatakan di dalam satu riwayat bahwa satu keping uang yang didapatkan dari perbuatan zalim, mencurikah itu, korupsikah itu, satu keping itu dapat menggugurkan 700 sholat kita yang jelas-jelas sudah diterima sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita sholat itu berapa banyak? Sholat sunnah, sholat wajib. Kita mungkin sholat banyak ya kalau bulan Ramadan, ada terawih soalnya. Kalau sholat biasa ya paling sholat 5 waktu alhamdulillah, yang penting tidak luput, tidak ada yang luput, kan gitu. Itu pun kita masih belum tahu apakah sholat kita diterima sama Allah, apakah tidak. Apakah sholat kita batal atau tidak. Apakah sholat kita ikhlas atau tidak, kita belum tahu. Tapi dikatakan tadi, kalaupun kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi kalau tidak bisa jaga diri sehingga berbuat zalim, jangan banyak-banyak zalimnya. Tidak usah nunggu banyak-banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Satu keping uang, kalau sekarang mungkin ya 500 perak, 1000 perak, tapi itu kita dapatkan dari zalim, ngambil punya orang tanpa izin, menyuri, maka itu dapat menggugurkan 700 sholat kita yang jelas-jelas sudah diterima sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita bisa bayangkan, itu satu keping uang. Ya Allah, tidak mau kalah yang di atas ini. Iya, ini ada pembimbingnya ndak ini? Kok kalah keras saya padahal sudah pakai mic ini. Saya lanjutkan ya. Jadi satu keping saja itu sudah bisa menggugurkan 700 sholat yang jelas-jelas diterima. Lalu bisa kita bayangkan bagaimana kalau orang itu saat berbuat zalim berupa harta, dia zalimnya sampai berjuta-juta, bermiliar-miliar. Apalagi dia bukan orang yang rajin sholat. Ya Allah, yang rajin sholat saja sholatnya bisa gugur, apalagi kalau tidak rajin sholat, korupsinya banyak, mencuri banyak. Na'udzubillah min dzalik. Kayak apa nasibnya kelak di akhirat. Sehingga dalam hadisnya Nabi pernah nanya sama sahabat. Dalam hadisnya Nabi suatu saat ketika duduk sama sahabat seperti ini, Nabi pernah nanya. Ini ibu-ibu yang belakang jelas ya suaranya. Halo? Jelas nggih? Ya agak terganggu tapi jelas nggih? Alhamdulillah kalau jelas. Dalam hadis ini Nabi pernah tanya sama sahabat gini, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa itu orang pailit? Wahai sahabatku, tahukah kamu siapa itu orang bangkrut? Sahabatnya bilang, saya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang hartanya habis, utangnya numpuk banyak, itu bangkrut. Hah? Kata Rasulullah, betul, benar, betul itu orang bangkrut. Tapi itu orang bangkrut kalau dalam urusan dunia. Yang saya maksud bukan itu. Lah terus siapa ya Rasulullah orang bangkrut? Nabi mengatakan orang bangkrut yang sesungguhnya dari golongan umatku adalah, ini hati-hati, jangan sampai kita tergolong orang bangkrut yang dimaksud sama Rasulullah, yaitu orang yang ketika kelak di hari kiamat menghadap sama Allah Ta'ala dengan membawa pahala amal kebajikan yang banyak sekali, sholatnya banyak, Ramadan puasa, taraweh ya sholat taraweh, baca Quran alhamdulillah Ramadan hatam 3 kali,
malam sholat tahajud, jam 9 rajin sholat duha, ba'diyah, qobliyah rajin, sedekah banyak, bantu orang banyak, bantu masjid banyak, bantu madrasah banyak, menghadap sama Allah Ta'ala dengan membawa pahala yang sangat banyak. Akan tetapi kata Nabi, dia ini ketika di dunia pernah menzalimi sesamanya. Naudzubillah min dzalik. Dia pernah mukul fulan, dia pernah mencaci fulan, pernah menggunjing fulan tetangganya, dia pernah mengambil hartanya fulan. Maka saat itu diadili sama Allah Ta'ala. Bagaimana nasib orang ini? Orang yang ketika menghadap sama Allah Ta'ala dengan membawa amal pahala yang banyak, tapi dia ketika di dunia banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, diadili sama Allah Ta'ala. Bagaimana cara Allah mengadili? Orang yang dulunya di dunia pernah dizolimi, diambil hartanya. Kamu dulu hartamu pernah diambil sama orang ini, ya, maka sama Allah Ta'ala diganti dengan mana pahalamu? Pahala sholatnya diambil sama Allah Ta'ala. Ini sholatnya diambil, pahalanya dikasihkan sama orang yang dulu di dunia pernah diambil hartanya. Ini buat kamu, sebagai ganti dulu di dunia hartamu diambil, sekarang diganti pahala. Pergi. Ternyata masih ada lagi untuk datang orang kedua. Saya pernah didolimi juga ya Allah. Kamu didolimi apa? Saya dulu di dunia direndahkan, dicaci, dihina, sakit hati saya. Saya tidak berani balas karena dia orang berpangkat, dia orang kaya, sedangkan saya siapa? Oh begitu, ya sudah, diambilkan dari pahala puasanya. Ini sebagai ganti, kamu dulu di dunia pernah dicaci, direndahkan, dihina. Pulang. Datang lagi untuk datang. Ada apa lagi ini? Saya dulu di dunia pernah dirasani. Saya tidak ridho, saya tidak rela. Saya tahu. Kemudian ya sudah, diambilkan pahala sodakohnya. Sudah, pulang. Datang lagi untuk padahal pahala sholat habis, pahala puasa habis, pahala sedekah habis. Ternyata orang yang dulu di dunia didolimi masih baris berjejer, masih banyak. Ya Allah, nasibnya orang ini. Pahala entek, tapi yang nuntut masih berjejer-jejer baris. Kamu kenapa? Saya pernah didolimi. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? Mau tak ambilkan pahalanya sudah habis. Gimana ini? Akhirnya sama Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang dulu pernah didolimi, disakiti di dunia, pernah diambil hartanya, pernah dipukul, pernah dijewer, pernah didolimi, kamu punya dosa apa enggak? Oh, kalau dosa ya banyak. Kalau dosa ya banyak, ya sudah, dosamu bawa sini. Dosanya diambil, dikasihkan sama orang tadi itu. Orang yang sudah habis pahalanya diambil sama orang-orang tadi itu, dikasihkan black. Masih ada lagi, mana dosamu, diambil, dikasihkan orang ini. Sehingga bisa kita bayangkan nasib orang ini. Gimana nasibnya berarti? Orang ini pahalanya yang bertumpuk-tumpuk banyak habis semua karena perbuatan jahatnya dulu di dunia. Habis resik. Di samping itu malah justru dosanya bertumpuk semakin banyak. Naudzubillah min dzalik. Sehingga keadaan orang ini bagaimana? Pahalanya habis, dosanya bertumpuk. Summa yukdzabu bihi finnar, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian nasibnya orang ini bisa kita bayangkan bagaimana nasibnya. Ya jelas, tidak usah ditanyakan lagi. Orang yang menghadap Allah Ta'ala, amal pahalanya habis,
Hah? Dosanya banyak. Kira-kira di mana tempatnya? Di akhirat itu Pak, Bu, tempatnya cuma dua. Kalau tidak di surga, di neraka. Tidak ada hotel, tidak ada. Hah? Tidak ada. Kok misalnya, oh saya di pantai saja, saya di gunung saja. Tidak ada. Di akhirat itu kalau tidak surga, neraka. Hah? Sehingga orang ini karena amal pahalanya habis, dosanya banyak, dilempar sama Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini memang harus pinter-pinter di dalam mengumpulkan pahala. Nggih napa mboten? Karena kita ini kan pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, caranya kita harus pinter-pinter di dalam memperbanyak amal pahala. Tapi jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Di samping kita jadi orang harus pinter-pinter di dalam beramal ibadah, kita juga harus pinter-pinter di dalam menjaga amal ibadah itu supaya tidak gugur lebur habis. Caranya bagaimana? Di samping kita ini berbuat amal soleh banyak, kita harus menjaga badan kita dari perbuatan dosa. Jangan sampai kita rajin ke masjid, Masya Allah, rajin hadir pengajian, Masya Allah, rajin bangun malam tahajud, Alhamdulillah, rajin puasa wajib iya, puasa sunnah iya, tapi tangannya tidak bisa dijaga, mulutnya tidak bisa dijaga. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, aku punya tetanggaku itu, kata sahabat yang nanya ini, Masya Allah orangnya top. Topnya bagaimana? Topnya dia ini kalau malam istiqomah bangun tahajud, bukan bangun ke kamar mandi buat kencing. Kalau malam bangun ke kamar mandi kencing, itu istiqomah kita. Ya, ini ndak. Malam itu bangun istiqomah tahajud. Kalau siang istiqomah puasa sunnah. Hebat sekali. Tapi ya Rasulullah, tapi ada tapinya. Dia ndak bisa jaga tangan dan mulutnya. Rajin ibadah, tapi ndak bisa jaga tangan dan mulutnya. Loh, maksudnya bagaimana? Tangannya suka ngusili orang, suka nguntit barangnya orang. Ada tanamannya orang. Ini biasa di desa, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak tahu kalau di kota ada apa enggak. Di desa itu biasanya di depan rumah ada kebun, ya, pohon ketela, pohon pisang, pohon apa, ya. Nguntit diambil tanpa izin. Tanamannya orang lain diambil tanpa izin. Rajin ibadah, tapi tangannya nggak bisa dijaga. Suka ngambil barangnya orang tanpa izin. Begitu juga mulutnya. Kata sahabat yang nanya ini, mulutnya juga tidak bisa dijaga. Kenapa mulutnya? Suka nyaci orang, pedes mulutnya. Kalau ngomong tuh walah celekit. Ya rajin ke masjid, insya Allah bukan orang sini, amin. Insya Allah bukan orang sini, amin. Oh kono sing amin iki. Ndak pengen jadi orang itu. Rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, tapi mulutnya pedes. Kalau ngomong itu mak jelek gitu, langsung masuk ke dalam hati, relung hati paling dalam. Nggak bisa hilang-hilang omongan itu, sakit rasanya. Suka nyaci orang, suka merendahkan orang, suka menghina orang. Maka lihat ini, apa dikatakan Nabi Muhammad SAW? Orang yang kalau malam rajin tahajud, kalau siang rajin puasa sunnah. Nabi mengatakan, i'lam hiya finnar. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah nasibnya orang itu tadi, kalau tidak mau tobat dia,
terus seperti itu, kok ndak tobat-tobat sampai mati, tempatnya di neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lu padahal rajin ibadah loh, wahai Nabi. Padahal rajin puasa loh, wahai Nabi. Sia-sia. Itu semua akan lebur, gugur gara-gara ndak bisa jaga anggota badannya dari perbuatan maksiat. Ya, jadi kita harus pintar-pintar ibadah. Kita juga harus pintar-pintar menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat. Kalau tidak, hanya pintar ibadah toh, kok tak bisa menjaga badan dari perbuatan maksiat, kelak di akhirat kita tergolong minal muflisin. Naudzubillah min dzalik. Bukan mukhlisin, orang yang ikhlas, tapi muflisin, orang-orang yang bangkrut seperti yang disabdakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Iya, mudah-mudahan semuanya selamat ya, ibadahnya rajin, puasanya komplit diterima sama Allah Ta'ala, dan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ini sudah masuk waktu maghrib belum? Belum, kurang 5 menit lagi. Masih kurang 4 menit lagi. Ya sudah, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana solusinya ketika kita sudah terjerumus di dalam perbuatan dolim? Ini penting juga ya. Namanya orang itu kan al-insan makhalul khata' wa nisyan, kan gitu ya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Misalnya satu masjid Al-Iqbal ini, saya tanya, siapa di antara jenengan yang tidak punya dosa? Ngacung. Halo, siapa di antara jenengan semua yang tidak punya dosa? Ngacung. Tidak ada, semuanya pasti punya dosa. Gimana pembuatan? Kita ini pasti punya dosa. Kita ini jadi manusia pasti pernah berbuat jahat kepada sesama, apalagi, kan begitu. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah terlanjur berbuat jahat, terlanjur berbuat zalim? Caranya, selama masih ada kesempatan, kita minta maaf. Kita minta maaf. Oh, saya dulu pernah ngambil hartanya fulan, ndak izin, sekarang minta ridhonya. Kalaupun ndak bisa ngelunasi, misal dulu saya pernah ngambil hartanya sekian ratus ribu, saya belum punya uangnya, datang pernah nyuri misalnya, atau pernah mencaci orang, datang kepada orangnya minta maaf. Datang kepada ibu-ibu, datang, Bu, minta maaf ya, sambil bawa jajan, jangan minta maaf tok, Bu, bawa jajan, roti bakar, martabak atau apa, datang. Loh, tumben Ibu A datang ke tempat saya bawa jajan, biasanya ketemu di jalan ketus. Tumben nih bawa jajan, bawa jeruk, bawa apel, ada apa ini? Saya minta maaf ya. Minta maaf apa? Minta saya kasih hadiah. Minta maaf apa? Saya ini, mulut saya ini kotor, mulut saya ini nakal, mulut saya ini pedes, suka ngerasani, suka ini. Kalau saya misalnya kok keperucut pernah ngerasani, tolong dimaafkan ya. Seperti itu. Selama masih ada kesempatan. Ndak bisa, Bu, ndak bisa, jenengan ndak bisa, bapak-bapak, ibu-ibu ndak bisa. Jenengan salahnya sama temen, kok minta maafnya sama Allah? Ndak bisa, ndak nyambung. Jadi jenengan salah sama temennya, salah sama tetangganya, mencuri, menghina, merendahkan, ngerasani. Kalau malam nangis-nangis, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, gak nyambung. Kamu tuh salahnya sama siapa? Salahnya sama siapa? Walaupun nangis-nangis, Bu, sampai banjir depannya, sajadah itu bisa dicuci, tinggal ngasih sabun. Walah, sampai notos-notos air matanya. Minta maaf, nangis sama Allah Ta'ala. Tapi kalau salahnya bukan sama Allah, tidak nyambung, tidak dimaafkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Salahmu sama siapa? Misalnya bapak ini berbuat salah sama bapak ini, kok minta maafnya sama saya? Terus saya bilang, oh ya wes, tak maafkan loh. Ya tidak nyambung. Ya tidak nyambung. Salahnya sama siapa? Sehingga kalau kita salah sama sesama, kita minta maafnya sama sesama juga. Kalau pernah ngerasa, wah iya saya pernah
mendustai dia, pernah ngerasani, pernah ini, datang minta maaf, minta ridhonya. Kalaupun kemudian dia enggak mau, saya enggak memaafkan, enggak masalah, itu hak kamu. Yang penting saya sudah minta maaf, sudah gugur kewajiban. Berarti kamu yang salah, kamu yang pendendam. Saya sudah minta maaf kok. Paham ya? Nah, itu caranya. Kalau kita terjerumus berbuat dosa, datang kepada orangnya minta maaf. Sampun nggih. Sampun. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kita dapat taufik hidayah sama Allah Ta'ala, sehingga puasa kita diterima sama Allah Ta'ala, amal ibadah kita dilindungi sama Allah Ta'ala, kelak di akhirat menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillah min sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana ummi wa nasta'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.